Dalam percobaan ini, kita akan membuat sabun dan mempelajari sifat-sifatnya. Bahan yang akan kita gunakan untuk membuat sabun adalah minyak goreng, salah satu contoh senyawa trigliserida. Selain itu, kita juga akan memahami aksi pembersih sabun dalam air lemak dan air sadah. Trigliserida adalah lemak dan minyak yang merupakan senyawaan ester dari asam karboksilat dengan gliserol. Trigliserida umumnya berbobot molekul tinggi dan dapat disabunkan atau dihidrolisis dalam suasana basah, menghasilkan garam asam lemak atau sabun dan gliserol. Pertama-tama, timbang sebanyak 20 gram contoh minyak dalam sebuah gelas piala 400 ml. Kemudian, tambahkan 20 ml etanol 95% dan 20 ml larutan NaOH 25%. Panaskan campuran tersebut di atas penangas air yang suhunya 80-90 derajat Celcius selama 30 menit, sambil terus diaduk sampai kalis atau sampai tidak melekat di dinding dalam wadah. Setelah itu, tambahkan 160 ml larutan NaCl jenuh. Anda mungkin akan bertanya, mengapa penambahan garam diperlukan dalam produksi sabun yang kita lakukan dalam percobaan ini? Penambahan garam dilakukan untuk mempercepat atau meningkatkan pemisahan sabun dari gliserol dan sisa basa selama pembuatan sabun. Proses ini disebut sebagai salting out. Salting out adalah metode pemurnian yang memanfaatkan kelarutan yang berkurang dari molekul tertentu dalam larutan dengan kekuatan ionik yang sangat tinggi. Istilah ini biasanya diterapkan tetapi tidak terbatas pada pengendapan biomolekul besar seperti protein. Kemudian saring melalui kain penyaring berlapis atau kain belacu. Dalam industri sabun, biasanya filtrat atau hasil penyaringan sabun yang mengandung gliserol dipisahkan dengan cara penyaringan vakum atau dengan cara kimia, kemudian dimurnikan sebagai produk ikutan atau byproduct yang bernilai jual. Sabun yang tertinggal dalam kain penyaring dipindahkan ke dalam gelas piala kecil, kemudian kita timbang hasilnya. Sabun merupakan garam yang terdiri atas campuran anion karboksilat dan kation bervalensi 1 seperti natrium atau kalium. Sementara itu kita tahu bahwa asam karboksilat adalah asam lemah. Dengan demikian, sabun yang merupakan garam dari asam karboksilat dan basa kuat seperti NaOH akan bersifat basa. Lain halnya dengan sabun, deterjen terdiri atas banyak sekali jenis. Ada deterjen yang anionik yang biasanya ber-pH netral yang merupakan garam dari alkil sulfat seperti sodium dodesil sulfat. Namun demikian, contoh deterjen komersial yang digunakan di dalam percobaan ini mengandung sekitar 20% sodium karbonat selain surfaktan anionik. Dengan demikian, pH-nya pun akan terbaca sebagai larutan basa. Adanya NaCl dalam air membuat air lebih melarutkan ion Na+ dan Cl-, mengakibatkan ketersediaan molekul air untuk komponen organik, dalam hal ini sabun kita, lebih sedikit dan interaksi anion karboksilat dari sabun dan kation natrium akan lebih kuat daripada interaksi anion karboksilat dengan pelarut air. Sabun
Dengan demikian, mudah diendapkan dalam larutan garam pekat. Salting out tidak akan mengubah sifat kimia dari bahan yang diendapkan, sehingga ketika kita memisahkan endapan yang terbentuk dalam percobaan salting out ini, lalu kita cuci dengan Aquades dan kita larutkan kembali dalam air hangat, kemudian kita tambahkan indikator phenolphthalein, maka kita akan melihat warna merah muda khas indikator phenolphthalein dalam larutan basah. Akan tetapi, seperti yang tampak dalam video ini, contoh sabun kita nampaknya tidak bisa mengubah warna phenolphthalein. Hal ini terjadi kemungkinan karena sabun yang kita buat kelarutannya tidak cukup baik dalam air, sehingga proses salting out pun tidak mengendapkan terlalu banyak sabun dari larutannya. Dengan demikian, konsentrasi larutan sabun baru yang kita dapatkan setelah salting out tidak cukup pekat untuk mengubah warna phenolphthalein ke warna basahnya. Akan tetapi, kita masih bisa melihat bahwa salting out tidak mengubah sifat kimia sabun dari larutan sabun komersial yang berwarna merah muda ini. Sementara itu, warna merah muda yang kita lihat pada larutan deterjen kemungkinan besar disebabkan oleh kandungan natrium karbonat atau sodium karbonat yang memang terkandung di dalam contoh deterjen komersial yang kita gunakan dalam percobaan ini. Sampai ke titik ini kita telah mempelajari bahwa sabun adalah garam dari asam lemah yaitu asam karboksilat dan basa kuat. Dengan demikian sabun akan bersifat basa. Jika larutan sabun diolah dengan asam hidroklorida encer, akan dihasilkan kembali asam lemak, baik itu yang jenuh maupun yang tak jenuh, yang kelarutannya sangat rendah di dalam air sehingga timbul endapan. Lain halnya dengan sabun, deterjen sintetik adalah garam natrium atau kalium dari asam alkil sulfat atau asam alkil benzena sulfonat yang berantai panjang, bukan dari asam karboksilat. Garam-garam ini sifatnya netral karena berasal dari asam kuat dan basa kuat, sehingga tidak akan bereaksi dengan HCl. Sabun tidak bekerja baik dalam air sadah karena kation mineral terlarut bervalensi 2 seperti kalsium, magnesium, dan besi membentuk endapan dengan anion karboksilat dari sabun. Sebaliknya, anion alkil sulfat dan alkil sulfonat dari deterjen tidak membentuk endapan dengan kation tersebut, sehingga deterjen sangat efektif dalam air sadah. Adapun endapan putih halus yang kita lihat dalam video ini adalah magnesium karbonat yang terbentuk dari reaksi antara magnesium sulfat dan natrium karbonat yang terkandung di dalam contoh deterjen yang kita gunakan. Setelah campuran-campuran ini dihangatkan pada penangas air hangat, kemudian dibiarkan mendingin kembali ke suhu kamar, terlihat bahwa endapan yang dibentuk antara sabun buatan kita dengan HCl dan magnesium sulfat larut. Kemungkinan ini karena di awal hanya sedikit sabun yang terlarut di dalam air yang kita gunakan. Dengan demikian, endapan yang terbentuk pun tidak terlalu banyak, sehingga pemanasan dapat melarutkan hampir semua endapan yang terbentuk akibat reaksi dengan asam maupun akibat kesadahan. Sementara itu, pada contoh sabun komersial dan deterjen, pemanasan tidak terlihat mengubah jumlah endapan yang terbentuk.
Bagaimana sabun dan deterjen bekerja? Kebanyakan kotoran pada pakaian atau kulit kita melekat sebagai lapisan tipis minyak yang sifatnya hidrofobik. Jika lapisan minyak ini dapat disingkirkan, berarti partikel kotoran dapat dicuci. Molekul sabun maupun deterjen memiliki bagian rantai hidrokarbon panjang yang non-polar atau hidrofobik, sekaligus bagian polar yang berupa anion karboksilat pada sabun atau anion sulfat atau sulfonat pada deterjen. Ketika sabun atau deterjen dikocok dalam air, molekul-molekulnya akan membentuk agregat bulat yang disebut misel, sehingga dihasilkan bukan larutan, melainkan dispersi koloid. Rantai karbon yang lipofilik atau hidrofobik tertarik pada atau larut dalam lemak atau minyak, mengarah ke pusat misel. Sedangkan ujung anionik yang hidrofilik akan tertarik pada atau larut dalam air, membentuk permukaan misel yang berhadapan dengan air. Ketika sabun atau deterjen digunakan untuk mencuci, tetesan minyak disembunyikan di dalam bulatan misel yang larut air ini. Dan tolak-menolak antar permukaan misel yang bermuatan akan mencegah penggabungan atau koalesensi misel-misel ini. Di dalam percobaan ini, hal tersebut akan kita demonstrasikan dengan mengocok larutan sabun yang ditambahkan beberapa tetes minyak kelapa. Dapat kita lihat bahwa ternyata sabun buatan kita tidak terlalu baik dalam membersihkan tetesan minyak. Hal ini dapat terlihat dengan masih adanya tetesan-tetesan minyak yang melekat pada dinding tabung reaksi. Ditambah lagi sabun kita tidak terlalu hebat dalam membentuk busa. Lain halnya dengan sabun komersial dan deterjen komersial yang kita coba di sini. Anda bisa lihat tidak ada lagi tetesan minyak yang melekat di dinding tabung reaksi. Ditambah lagi busa yang dibuat oleh contoh-contoh komersial ini jauh lebih banyak. Artinya sabun yang kita buat masih kurang baik dalam membersihkan. Tentunya mungkin ini berhubungan dengan kelarutannya yang kurang baik di dalam air. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat dan pantengin terus channel Divisi Kimia Organik IPB untuk konten-konten mendidik dan asik lainnya.